Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Wanandi, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang aritmatika komputer, salah satu bab pembahasan dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Oke, langsung saja. Pertama, aritmatika komputer. Apa sih aritmatika komputer itu? Aritmatika sendiri merupakan konsep dasar yang melandasi pemrosesan logika atau bilangan dan menjadi dasar terciptanya sistem komputer hingga saat ini. Sebagian besar operasi yang ada di operasi komputer adalah operasi aritmatika. Operasi yang dapat diproses aritmatika komputer adalah operasi sebagai berikut, antara lain ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data yang diproses adalah data yang berupa data angka dan digolongkan menjadi dua golongan ya. Pertama ada data bilangan bulat atau integer dan data bilangan pecahan atau float. Nah, untuk data huruf atau karakter itu bagaimana? Untuk data huruf itu akan diubah dalam bentuk ASCII. Kemudian dalam bentuk ASCII itu diubah dalam bentuk biner. Nah, untuk data gambar yang merupakan kumpulan dari angka-angka perwakilan dari warna masing-masing titik atau pixel, itu akan diubah juga dalam bentuk biner. Nah, tadi sempat disinggung soal ASCII. ASCII di sini merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Itu adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Kode ASCII mewakili teks dalam komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lainnya. Kemudian ada biner. Biner itu adalah sistem bilangan basis 2 yang penulisan angka menggunakan dua lambang 0 dan 1. Terus fungsinya untuk apa sih aritmatika itu? Nah, aritmatika sendiri itu fungsinya untuk diproses oleh komputer supaya tercapainya tujuan pengguna dengan komputernya, seperti mengolah data, menyimpan, dan menampilkan data. Aritmatika dalam komputer itu umumnya menggunakan dua jenis bilangan yang sangat berbeda, yaitu integer dan floating point. Nah, komputer secara elektronika hanya mampu membaca dua kondisi, yaitu ada sinyal atau ada tegangan dan tidak ada sinyal atau tidak ada arus listrik. Dua kondisi tersebut digunakan untuk mempresentasikan bilangan di kode biner. Level tinggi atau ada tegangan itu sebagai representasi bilangan 1, dan sebaliknya level rendah atau tidak arus itu direpresentasikan bilangan 0. Nah, bagian komputer mana sih yang menjalankan operasi aritmatika? Nah, semua operasi aritmatika itu dilakukan oleh ALU. Lalu itu apa sih ALU itu? Nah, ALU itu adalah singkatan dari Arithmetic Logical Unit dan merupakan bagian dari CPU yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. Nah, selain ALU perlu diketahui juga bahwa masing-masing komponen pada komputer itu menjalankan fungsinya sendiri dan diintegrasikan menjadi sistem komputer. ALU juga tidak bekerja sendiri, ada juga komponen bernama control unit yang ada pada prosesor. Dia akan memberi perintah terlebih dahulu terhadap ALU. Nah, semua komponen CPU lainnya dan komponen penyusun komputer itu secara keseluruhan berfungsi, pertama membawa data ke ALU untuk diproses, kedua mengambil kembali hasil proses dari ALU. Nah, di sini ada contoh representasi dari sistem ALU ya. Pertama kita lihat ada control unit, ada register, dan ada flags. Nah, pertama control unit ini adalah kontrol yang menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU. Kemudian ada register, tempat penyimpanan data sementara selama proses eksekusi aritmatika berlangsung. Kemudian ada flags, itu ALU akan mengset sebuah flag sebagai hasil dari suatu operasi aritmatika.
Selanjutnya itu ALU berfokus pada fungsi dasar operasi aritmatika dan fungsi logika. Untuk melakukan pengoperasian matematika, maka ALU melibatkan suatu sirkuit khusus yang disebut adder. Nah, apa sih adder itu? Adder itu dibuat khusus untuk proses perhitungan aritmatika, maka sirkuit adder ini seringkali disebut rangkaian kombinasi aritmatika. Terdapat beberapa macam, yakni ada half adder, full adder, dan parallel adder. Bedanya apa sih antara half adder, full adder, dan parallel adder itu? Pertama ada half adder. Half adder itu adalah rangkaian dasar penjumlahan bilangan biner dengan hanya 2 bit. Seringkali juga disebut perintah tidak lengkap. Contoh pengoperasiannya adalah jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Dalam hal ini half adder memiliki 2 masukan, yakni A dan B, serta memiliki keluaran yakni S atau sum dan CY atau carry out atau nilai pindahan. Hal itu berlaku juga pada operasi aritmatika lain. Nah, yang kedua ada full adder. Sama halnya seperti half adder, untuk full adder ini proses penjumlahan dua bilangannya juga dikonversi terlebih dahulu ke dalam bilangan biner. Masing-masing posisi pada bit dijumlahkan. Cara kerjanya juga hampir mirip dengan full adder, dan untuk outputnya terdiri atas sum serta bit kelebihannya atau carry out. Nah, yang ketiga ada parallel adder. Untuk parallel adder ini pemakaiannya tersusun dari half adder pada bagian least significant bit atau LSB, dan pada bit-bit berikutnya terdiri dari serangkaian full adder. Proses penjumlahannya dilakukan mulai dari least significant bit atau LSB dan kemudian sampai pada most significant bit atau MSB. Tugas lain dari komponen ALU adalah melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program yang dikeluarkan. Operasi logika ini melibatkan 2 buah komponen pembanding yang berperan besar dalam penggunaan setiap operasi dasar komputer. Operasi logika itu diantaranya ada 6, adalah pertama sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih besar sama dengan dari, kurang dari, dan kurang sama dengan dari. Pada dasarnya rangkaian pada ALU memang hanya terdiri atas gerbang AND dan OR, serta rangkaian full adder. Di awal-awal ALU hanya mampu mengoperasikan 4 metode kombinasi dasar, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun mengiringi perkembangan fungsi mendorong peningkatan juga pada komponen dasar lainnya, termasuk juga ALU. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.